Dinas Penjara Israel disebut menggunakan penyakit kudis sebagai alat penyiksaan terhadap tahanan Palestina. Menurut laporan klub tahanan Palestina, kudis telah muncul sebagai salah satu masalah kesehatan paling signifikan yang mempengaruhi narapidana. Dampaknya pun terlihat jelas pada tubuh mereka saat dibebaskan. Delapan tahanan Palestina dibebaskan oleh militer Israel pada Kamis 25 Juli 2024. Namun kondisi mereka tampak menyedihkan. 8 tahanan yang terdiri dari 6 pria dan 2 wanita itu mengalami perubahan berat badan. Tak hanya itu, mereka juga tampak lemas dan kelelahan. Salah satu tahanan perempuan yang bebas bahkan tak sanggup untuk berjalan. Rupanya, para tahanan itu mengalami penganiayaan selama di penjara Israel. Para warga Gaza itu mengaku disiksa dan diancam oleh pasukan Zionis. Tak hanya itu, tahanan Palestina tersebut juga tak diberi pakaian hingga obat-obatan. Setiap harinya mereka juga ditanyai tentang militan Hamas dan tawanan Israel di jalur Gaza. Di antara para tahanan itu, sejumlah pria tampak menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik. Pasalnya, mereka berjalan sambil meringis kesakitan. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF menyiksa warga Palestina yang ditahan di salah satu penjara Israel bocor dan beredar di media sosial. IDF mengikat tangan puluhan tahanan Palestina itu dan memaksa warga Palestina untuk berbaring tertelungkup di tanah. Sementara di belakang punggungnya, seorang tentara bergerak dengan membawa seekor anjingnya untuk meneror, mengintimidasi, dan menganiaya para tahanan. Dalam video yang beredar, terlihat mayoritas tahanan itu berusia muda. Namun mereka tak berdaya untuk melawan puluhan tentara dan anjingnya itu. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 7 September 2024, penyiksaan itu diduga terjadi di penjara Megiddo milik pendudukan Israel di Palestina yang diduduki. Gerakan perlawanan Palestina Hamas mengecam dengan keras tindakan Zionis tersebut. Menurut Hamas, tindakan IDF itu merupakan bentuk kebencian dan sadisme. Hamas juga mengatakan bahwa tindakan IDF itu merupakan bagian dari perlakuan brutal Israel terhadap tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Oleh karena itu, Hamas mendesak badan-badan internasional untuk segera mengambil tindakan agar pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Zionis itu segera dihentikan. Usai dibebaskan dari penjara Israel, Farida Nijim membongkar kengerian pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasalnya warga Palestina yang menjadi tawanan sangat menderita di dalam penjara. Ia mengaku tidak diberi makan dan minum yang layak dan bahkan dipermalukan. Farida Nijim merupakan salah satu warga Palestina yang dibebaskan IDF ketika gencatan senjata. Setelah bebas, ia mengungkapkan kondisi yang dialami para tawanan di penjara-penjara Israel. Ia mengatakan para tawanan tidak diberi air minum bersih atau makanan yang cukup. Farida juga mengaku bahwa para tawanan juga dipermalukan selama perjalanan pulang. Pasalnya Zionis selalu memperlakukan para tawanan dengan sangat buruk.
Mengingat hal itu, Farida pun mengaku sangat senang telah dibebaskan. Ia bahkan sempat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Gaza karena terus berupaya melawan Zionis. Penantian warga Palestina yang merindukan anak, saudara maupun orang tuanya terbayar tuntas. Sekitar 39 tahanan Palestina berangkat pada Jumat malam 24 November dari penjara over Israel di dekat kota Ramallah, tepi barat. Para tahanan itu termasuk 24 wanita dan 15 anak di bawah umur telah dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Momen isak tangis warga Palestina yang telah dibebaskan dari penjara Israel kembali ke rumah terlihat dari rekaman video yang dirilis oleh media setempat. Salah satu tahanan warga Palestina, Fatima Amarneh, mengaku dirinya merasa bangga karena terbebas dari tahanan Israel. Fatima berharap upaya ini akan terus berlanjut hingga semua tahanan dibebaskan. ما كنا بنعرف بالضبط شو بصير بس كنا متفائلين كثير لأنه يعني احنا من بداية الصفقة أول ما عرفنا بعملية طوفان الأقصى عرفنا إنه خلص يعني قربت حريتنا وتفائلنا. مدة يعني كانت صعبة علينا. كنا متخيلين اللي بصير بغزة لأن غزة يعني عاشت حروب قبل هيك. طبعا يعني قلوبنا كانت تعتصر من الألم. كنا بندعي دائما للمقاومة ربنا يحفظهم. Sementara itu, menurut perjanjian gencatan senjata selama 4 hari tersebut, Hamas juga telah membebaskan para sandera, sedikitnya 50 sandera dari Gaza. Kelompok Hamas pun meminta imbalan berupa pembebasan sekitar 150 tahanan Palestina dari penjara Israel. Di sisi lain, pihak Israel memberikan penawaran terhadap perpanjangan 1 hari untuk gencatan senjata. Namun, penawaran tersebut diberi persyaratan yakni Hamas harus membebaskan 10 sandera untuk setiap tambahan perpanjangan dalam 1 hari. Akan tetapi, penawaran untuk perpanjangan 1 hari tersebut belum ada tanggapan dari kelompok Hamas. Kelompok ini mengutip seorang tawanan yang tidak disebutkan namanya yang baru saja dibebaskan dari penjara Ramon, Israel. Tawanan tersebut melaporkan bahwa sipil di penjara mengklasifikasikan bagian tahanannya sebagai zombie karena efek kudis pada tubuh mereka. Klub tawanan Palestina juga membagikan foto-foto para tahanan yang dibebaskan yang menunjukkan perubahan fisik yang terlihat akibat kejahatan sistematis yang mereka alami dari pendudukan atau Israel, terutama kejahatan medis dan kelaparan di samping kejahatan penyiksaan mendasar. Salah satu tahanan yang dibebaskan adalah anak laki-laki berusia 15 tahun bernama Liat dari kamp pengungsi Suafat di Yerusalem Timur yang dibebaskan dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk akibat kudis. Menurut catatan Palestina, sejak 7 Oktober tahun lalu, jumlah warga Palestina dari tepi barat dan Yerusalem Timur yang berada di bawah pendudukan Israel yang ditawan telah melebihi 11.300 orang. Kudis adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh tungau kecil yang masuk ke dalam kulit, menyebabkan rasa gatal yang hebat dan iritasi. Gejalanya meliputi ruam merah, luka akibat kerukan, dan infeksi sekunder. Dalam kondisi yang parah, kudis dapat menimbulkan kerusakan kulit yang serius dan masalah kesehatan jangka panjang. Penyakit ini menyebar dengan cepat di tempat-tempat yang padat seperti penjara. Di sisi lain, ketegangan meningkat di seluruh tepi barat yang telah diduduki Israel secara ilegal sejak 1967 di tengah serangan brutal Israel di jalur Gaza. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 42.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak sejak Oktober 2023.